Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di Masjid As-Sofia Bogor dan pemirsa yang ada di rumah dengan tema kita kali ini rezeki yang berkah, kunci hidup yang berlimpah. Masya Allah, tabarakallah, kali ini temanya sangat menarik sekali. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rezeki yang berkah, kunci hidup yang berlimpah. Rezeki itu artinya segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika memahami rezeki, kita harus memahami 4 konsep tentang rezeki agar kita bisa lebih tenang dalam urusan rezeki. Ada berapa? 4. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin. Siapa yang menjaminnya? Allah. Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun kecuali selama dia hidup di muka bumi, kecuali Allah jamin rezekinya. Maka bunda sayang, pemirsa Trans TV, tolong kuatkan hatinya. Selama engkau hidup, selama itu masih ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tolong pahami, rezeki harus dijemput. Bukan berarti udah dijamin, kemudian diam-diam saja. Salah. Harus ikhtiar, harus usaha. Tapi mohon maaf, dalam mencari rezeki, menjemput rezeki, tolong pahami 3 poin. 1, harus halal. 2, harus baik. Harus apa? Selain halal, harus baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ambillah sebagian daripada rezekimu yang halal dan baik. Halalan thayyibah. Dan yang ketiga, dalam menjemputnya jangan sampai lupa sama Allah. Berarti saat menjemput rezeki juga harus ikat sama yang ngasih rezeki. Karena banyak di antara kita sibuk nyari rezeki tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Yang ketiga, rezeki harus disyukuri. Rasa-rasanya kita lebih banyak mengeluh dengan rezeki yang Allah berikan. Betul? Padahal tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang rasa syukur di hati kita. Dan yang keempat, rezeki itu harus dimanfaatkan. Dengan cara apa Ustadz? 1, dipakai taat sama Allah. 2, diberikan manfaat kepada orang lain. Maka nanti ada sedekah. Jangan takut habis rezeki karena sedekah. Karena tidak ada orang miskin karena sedekah. Yang ada orang pelit jadi miskin. Kuncinya bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas setiap kesulitannya. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan semua mendapatkan rizki yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bunda. Iya teteh. Nah, ada yang mau nanya nggak nih jamaah yang ada di sini? Oh ya, silakan Kak Karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen. Karen punya cerita dan punya pertanyaan untuk Pak Ustadz.
Karen ini dari kecil hidup di keluarga yang penuh dengan konflik. Papa itu dulu menikah dengan istri pertama, lalu bercerai. Lalu papa menikah dengan istri kedua, mamanya Karen. Dan itu dari kecil sering terjadi masalah dari sebelah anak papa dari istri pertama. Mereka sering ya bikin masalah, terus datang ke rumah sering punya cekcok sama mama, sama kitanya juga. Mereka dulu juga sempat sering mengganggu hampir setiap hari. Sampai mereka pernah melempar botol ke rumah. Mereka juga pernah pakai di rumah sampai separah itu. Lalu Karen ini sesudah SMA itu seperti hidup Karen itu hancur, papa meninggal. Setelah papa meninggal, kehidupan Karen berubah drastis, ekonomi sulit, hidup juga, mama juga berantakan, mama stres, bingung, nggak tahu mau gimana melanjutkan hidup. Dan setelah itu, setelah papa meninggal, anak-anak dari istri pertama malah berebut-rebut ingin membahas dan mengambil warisan dari papa, yaitu satu rumah yang kami tinggali berempat. Dan itu rumah atas nama papa dan mama sebenarnya. Jadi mereka berusaha terus-terusan meneror warisan itu kepada mereka. Mereka mau cepat-cepat dibagi, bahkan dulu mereka ingin mengusir kami dari rumah, tidak memperbolehkan kami di rumah itu tinggal setelah papa meninggal. Mereka mau bagian mereka dan mereka juga mau memberikan bagian mama, tapi mereka tidak mau memberikan bagian kami dari istri kedua dari mama. Mereka maunya mereka yang dapat terus juga mama dikasih bagian, kami tidak. Jadi mau nggak mau ya kami juga anak mama ya nggak mempermasalahkan itu. Yang penting rumah itu bisa dijual, mama juga tidak menderita batin lagi, menunggu di situ, tidak diteror lagi. Selama itu ya mama setuju dan kita setuju dan akhirnya udah laku dan udah pembagian semua dengan mereka. Jadi saya punya pertanyaan Pak Ustadz, sebenarnya seperti apa sih pembagian warisan dalam Islam? Dan yang kedua, bagaimana kalau misal nanti saya menikah, sedangkan papa sudah meninggal, apakah harus saudara sambung saya yang menjadi wali saya atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, ini harus ahilman pertebal ya, karena harus jelas. Betul. Gitu. Iya Pak Ustadz. Yang jelas begini, peralihan harta dari seseorang kepada seseorang yang lain itu ada 3. Secara gampang ada yang namanya hibah, ada yang namanya warisan, ada yang namanya wasiat. Oke. Hibah itu harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak ketika orang tuanya masih hidup. Disebut apa? Hibah. Ada yang namanya warisan. Warisan itu harta yang diberikan oleh orang tua setelah orang tua itu meninggal. Dengan catatan ada hitungan yang dikembalikan kepada syariat. Nanti akan dibagi ke dalam 3 bagian. Biasanya ke samping pasangan, ke bawah anak keturunan, ke atas ada orang tua. Nanti ada juga ke samping adik kakaknya. Tapi adik kakak itu akan langsung terpatah kalau dia punya anak keturunan. Nah, maka yang namanya istri, kalau suami meninggal, kalau dia punya anak dapatnya 1/8. Kalau dia tidak punya anak maka dapatnya 1/4. Oke, sisanya dikasih kepada anak-anaknya. Kalau anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki dapatnya jatahnya 1, perempuan dapatnya 1/2. Berarti nanti di list istri bapak yang mana? 2 tuh. Yang sudah meninggal, yang 1 masih ada. Oke, berarti istri pertama dapat,
istri kedua dapat 1/8. Silahkan dibagi 2. Oke, itu poinnya kalau mau dihitung. Tapi pada akhirnya warisan itu bukan tentang hitungan, tentang keikhlasan. Kadang tidak sedikit tahu hitungannya, tapi belum tentu ikhlas perasaannya. So poinnya duduk bersama, tenangkan hati, damaikan hati. Kalau kita nggak duduk bersama, semua akan punya persepsi masing-masing. Yang persepsi itu membangun saling menjelekkan satu sama lain. Ujungnya yang kasihan orang tua yang telah kembali kepada Allah. Dan ingat, untuk bakaran, untuk keluarga, jangan pernah merasa kebaikan kita sama almarhum ayah kita tidak dilihat oleh Allah. Allah tahu mama ngurus papa sampai akhir hayat. Allah tahu bakaran juga sebagai anak ridho, ikhlas dengan papa. Kebaikan itu akan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lantas jadi kaya karena warisan. Dan tidak lantas jadi miskin karena tidak punya warisan. Ada juga yang bertanya mungkin, terkait dengan wali nikah jika gak punya ayah kandungnya mungkin sudah tidak sudah ada. meninggal. Ya. Oke. Maka kepada siapa? Baik, kan ada kakak sambung ya. Tapi lebih dekat kepada saudara dari papa, berarti paman. Oke, ya. Tidak lantas harus kepada kakak sambung. Karena secara darah tidak ada kaitannya. Dia tersambung karena dia adalah bagian daripada anak papa kita, walaupun tidak sedarah dan seibu dengan kita. Jadi lebih dekat kepada paman atau saudara laki-laki dari ayah kita.